Ratusan relawan Anies Baswedan di Depok, Jawa Barat mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Massa melakukan konvoi untuk mengajak masyarakat memilih Prabowo Gibran. Relawan juga melepas kaos bertuliskan Anies dan menggantinya dengan kaos bertuliskan Prabowo Gibran. Koordinator relawan menyatakan Prabowo adalah sosok pemimpin yang profesional dan berpengalaman serta dekat dengan ulama di tanah air. Mengadakan acara deklarasi relawan Anies Baswedan Jawa Barat beralih dukungan ke Prabowo dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Karena menurut saya Prabowo itu sangat profesional dalam urusan negara dan sudah matang dalam kepemimpinan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghabiskan malam terakhir 2023 di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Anies beserta rombongan tiba di Malioboro pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Anies datang melalui area Jalan Abu Bakar Ali menuju ke selatan ke arah teras Malioboro atau TM2. Sesampainya di depan TM2, massa yang sudah berkumpul meneriaki Anies Presiden. Anies Presiden, Anies Presiden terdengar dari massa yang mengiringi Anies. Namun ada beberapa warga juga yang meneriaki Prabowo. Prabowo Presiden, seru warga lainnya. Setelah itu Anies dan rombongan masuk ke area TM2. Di depan TM2 terjadi perang yel antara pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Setelah itu Anies dan rombongan masuk ke area kuliner atau di lesehan yang ada di TM2 bersama rombongan. Di sisi lain, di tengah upaya Anies dan Caimin mencari dukungan masyarakat, kabar kisru internal menghinggapi Timnas Amin. Anies Baswedan irit bicara menanggapi soal kabar kisru internal di Timnas Amin antara Sudirman Said dan elit Partai Nasdem. Anies memilih tak menjawab ketika ditanya perihal benar tidaknya kabar keretakan Timnas Amin itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian masuk menuju mobilnya dan menuju ke lokasi peresmian Posko Amin di Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Usai acara peresmian, Anies kembali mengelak ketika ditanya kembali soal isu yang sama. Ia justru mengalihkan pertanyaan wartawan dengan menjelaskan perihal Posko Amin di Yogyakarta. Ketiga kalinya disinggung pertanyaan yang sama, Anies pun bungkam. Ia hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil. Internal Timnas Amin dilanda kabar tak sedap setelah terjadi perbedaan pendapat antara CEO Captain Timnas Amin Sudirman Said dan Partai Nasdem. Mereka beda suara soal komunikasi dengan pihak eksternal. Sudirman menyindir Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus pelatih Kepala Timnas Amin Ahmad Ali soal ketertutupan komunikasi dengan kubu lain di Pilpres 2024. Hal itu memicu serangan dari Partai Besutan Surya Paloh. Ahmad Ali berpendapat komunikasi dengan kubu lain sudah tertutup. Ia menyebut tidak perlu bersekutu dengan pasangan calon lain di Pilpres 2024 dan mengatakan Anies Caimin hanya perlu berkoalisi dengan rakyat. Sementara Sudirman sebaliknya. Dalam berbagai kesempatan perbincangan, para elit punya perspektif luas dalam mengelola kompetisi politik, tidak fatalis dan tidak melihat lawan sebagai musuh. Di pihak lain, Ketua DPP Partai Nasdem Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta Sudirman Said menahan diri. Yang beredar itu emang nggak bohongan tuh Pak, nggak bener banget itu. Pertama nanya sama saya, ibu kedatangan Pak Prabowo. Iya Pak, saya ketemu Pak Prabowo, saya ke seasa mimpi kata saya ya Allah, sampai saya gimana gitu ya. Terus dia nanya lagi, ibu dikasih uang nggak sama Pak Prabowo? Enggak Pak, saya nggak dikasih uang, saya cuma dapat baju 3, bajunya ada dicuci sama coklat KitKat 1 kata saya gitu. Terus
Pak Prabowo itu ngasih apa lagi? Dia ngasih uang ke anak-anak kecil, kata saya gitu, untuk tahun baruan, anak-anak kecil yang dikasih duit. Udah gitu doang. Udah gitu saya dikasih duit tuh Pak sama orang dua itu. Kata saya, itu duit apa Pak? Kata saya kayak gitu. Udah Bu, pegang aja rezeki Ibu, bagi dua ya sama ibunya, katanya. Saya buka amplopnya juga lesung, kotor gitu sama yang wawancarain dua itu. Saya dikasih di gini-gini di HP, di apa kayak di kamerain gitu di HP. Nah udah gitu saya buka, kata kakak saya, coba buka duit amplopnya ada berapa, ada 200 Pak, cepet ya. Emang saya lagi nggak punya duit, ya udah saya beliin beras 2 liter, sisanya saya jajan anak-anak. Pas itu saya kasih mama saya cepet juga, mama saya langsung beli bakso. Terus pas suami saya pulang jam 6 sore, Pak tadi saya dikasih duit sama orang, tahu orang mana, bilangnya sih yang nggak tahu, pokoknya saya dikasih duit 200.000, kata saya gitu, dikasih duit 200.000. Terus kata suami saya, lu nggak nanya itu duit apa? Nggak tahu Pak, duit apa? Dia bilang katanya udah Bu, rezeki Ibu, katanya gitu ngomongnya. Kalau bisa mah nggak usah begitu Pak, nggak usah diviral-viralin saya ngomong apa adanya. Jangan, kalau saingan tapi jangan begitu sama jangan saling menjelekan sama yang capres. Saya ngomong tuh apa adanya, saya ngomong jangan dipotong Pak, videonya jangan di setting, omongan saya yang bener jangan di setting. Ya Bapak harus bertanggung jawab yang setting video saya nggak mau diviralin, saya nggak mau digitu-gituin. Omongan saya tuh di setting, saya nggak mau digituin Pak. Saya orang biasa, saya bukan orang apa-apa. Nggak kenal dua orang itu. Orangnya pakai baju dalamannya merah, luarnya kemeja. Terus yang satu rambutnya agak kayak gondrong. Pajaknya betul kan sekarang dipajakkan 2 kali juga ya. Malah emot. Hai Prabowo. Lah malah emot. Halo Anies Gatel. Iki Anies Gatel.
tadi presidennya. Kalau menyebut presiden mesti yang duwe Pak. Sopo wakile tahun 2008. Bapak Ibu yang saya hormati. Karena untuk memilih pemimpin maka pilihlah siapapun yang sudah secara sah oleh undang-undang dicalonkan. Ini calonnya pilih sendiri, ya, dipilih sendiri. Jangan sampai melakukan permusuhan antara satu. Capres dan cawapres yang nomor 3, kita ulangi sekali lagi. Ganjar Mahfud. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila. Sebenarnya nggak sengaja masuk ke pahlawan atau apa. Namun Pak Anies belusukan ke Lamongan, ke Pasar Ikan. Kata Timnas Amin nggak sengaja masuk kandang lawan. Lah, emang sebelumnya nggak survei dulu di situ pendukung siapa? Atau timnya nggak ngedata dulu gimana kondisi di lapangan? Tapi kita cari bukti yuk. Jadi yang benar yang juru bicaranya Timnas Amin ini atau dari pihak Metro TV. Kan Metro TV bilang tuh, aku kan kampanye di Lamongan, Anies belusukan ke Pasar Ikan. Berarti artinya itu bukannya nggak sengaja masuk ke kandangnya pendukung Bapak Prabowo, tapi emang titik kalian kampanyenya di situ. Juru bicaranya Pak Anies ini dia bilang nggak sengaja masuk kandang lawan. Tetapi faktanya di lapangan banyak pendukung Bapak Prabowo. Tapi menurut versinya dari Metro TV, ya kalian memang berkampanye di Jawa Timur. Setelah kalian berkampanye di Situbondo dan Banyuwangi, itu kota Lamongan. Berarti emang udah titik kampanye kalian di situ. Jadi mana yang benar? Menurut Timnas Amin nggak sengaja masuk ke kandang 02 atau dari Metro TV emang udah berkampanye di titik ini. Ini aku ambil tweetnya dari salah satu pendukung paslon 01 ya. Tweetnya begini, Pak Anies bilang, Anda mau pilih 01, 02 bebas. Saya kesini bukan mau berkampanye, saya mau tahu masalah biar kalau bikin kebijakan itu nyambung. Tapi faktanya di sini Bapak tuh berkampanye. Seperti berita yang sebelumnya yang Timnas Amin bilang salah masuk kandang sama Metro TV. Jadi mana yang benar? Jadi Timnas Amin bilang ini salah masuk kandang lawan, Metro TV bilang emang titik kampanyenya di situ. Terus tweetnya dari salah satu pendukungnya bilang di situ bukan kampanye. 3 berita yang bikin membangongkan. Jadi menurut kalian gimana? Kita Ganjar. Terima kasih. Simpel ya. Baik. Presidennya tahun 2024 siapa? Prabowo. Poe. Acara di Ganjar, guys. Mafia Sholawat. Mafia Sholawat. Mafia Sholawat. Calon penghuni surga semuanya. Tahun 2024. Siapa tadi presidennya? Prabowo. Kalau menyebut presiden mesti yang duwe wah. Sopo wakile tahun 2024? Gibran. Mahfud MD. Bapak Ibu yang saya hormati. Karena pemindahan dari kubu Anies, saya orang Aceh bergabung di Jakarta bersama ketua PPG yang dulunya pendukung Anies 7.000 orang. Hari Sabtu kami akan pindah untuk mendukung Prabowo Gibran. Demi anak bangsa. Prabowo Gibran. Perolehan suara 2024 14 Februari. Jangan lupa dicoblos mama, ayah-ayah di seluruh Indonesia. Prabowo Gibran selaku pemimpin anak bangsa.
Warga teriak nama Prabowo, Jokowi membalas, "Ndak apa-apa, Pak." Masalahnya biarkan cinta tumbuh sepi sayang, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan larang. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biar satu cinta coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang sayang jaga hati. Sekali lagi saya tanya, siapa presiden kita?